Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, masih dalam channel Eko Risdianto. Kali ini kita akan melanjutkan sesi belajar kita ya. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah membahas beberapa tutorial, yaitu tentang bagaimana membuat video undangan resepsi menggunakan PowerPoint, seperti ini. Selanjutnya, bagaimana membuat presentasi skripsi yang menarik dengan tema buku seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum mengakses tutorial sebelumnya, silahkan teman-teman akses video kita sebelumnya. Baik, di grup Telegram teman-teman, di grup Telegram subscriber 1001tutorial.com ada pertanyaan dari Jeffrey yang bertanya, apakah ada cara agar e-modul dapat dibuka menggunakan HP? Mohon petunjuk pada teman-teman yang tahu. Nah, di sini sehingga pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana membuat e-modul ya, yang selanjutnya kita akan buatkan aplikasinya berbasis Android yang bisa nanti diakses oleh siapa saja, baik secara online ataupun offline. Hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada tampilan awal, kemudian kita bisa klik menunya. Kemudian di sini juga kita nanti bisa buat daftar isinya di handphonenya, nanti terdapat daftar isinya. Kemudian link-link yang ada di sini kita bisa klik ya, misalnya petunjuk seperti ini. Kita bisa juga kembali ke menu utama seperti ini. Kemudian kita bisa pilih materi, di mana di dalam materinya nanti ada video yang bisa diputar secara online ataupun offline jika teman-teman memasukkan video yang dari koleksi teman-teman. Kemudian bisa juga nanti diklik link seperti ini, nanti akan ada pop-up seperti ini. Oke, bisa kita tutup. Dan navigasinya juga berfungsi di sini, bisa di tap di menggunakan, kalau di handphone tinggal di tap aja handphonenya, nanti muncul seperti ini. Dan kita bisa kembali ke menu utama seperti ini. Dan kita juga bisa memvisualisasikan nanti teman-teman. Kita akan belajar memvisualisasikan bagaimana e-modul yang kita sudah buat, kita nanti rubah menjadi aplikasi Androidnya atau APK. Kemudian kita simulasikan menggunakan aplikasi emulator Android yang nanti kita akan bahas secara detail. Yang nanti mungkin tutorial ini agak lama karena apa yang akan Anda pelajari, yang kita pelajari hari ini sangat menarik dan banyak aplikasi yang nanti akan saya berikan ke informasi aplikasi yang menarik buat teman-teman semua. Nah, ini adalah contoh APK yang sudah dibuat di sini di desktop, teman-teman bisa melihat. Ini adalah APK-nya. Kemudian setelah kita install nanti emulatornya, ini teman-teman nanti bisa install emulator ini di laptop. Jadi teman-teman bisa seperti mempunyai handphone tapi dijalankan di laptop. Di sini teman-teman nanti bisa download aplikasi di Play Store ya, seperti layaknya handphone. Kemudian APK yang kita install ini nanti kita bisa simulasikan ya di sini. Ini contohnya adalah yang sudah publish dalam bentuk APK, dan ini yang sudah terinstall di emulator Androidnya. Kalau kita buka hasilnya seperti ini. Jadi sama ya dengan apa yang kita tampilkan tadi di versi tampilan handphonenya. Kemudian ini di emulatornya, kita coba jejer aja. Kemudian ini bisa diklik ya menunya. Kemudian ini menu-menu di sini juga aktif. Nanti ini sebelum dan sesudahnya juga aktif. Oke, kemudian kita next, bisa putar video, bisa klik di sini juga bisa, seperti layaknya di handphone ya. Jadi sebelum kita nanti diinstal di aplikasi handphone kita bisa melihat previewnya menggunakan emulator ini. Jadi hasil yang nanti akan tampil juga di handphone teman-teman semua akan sama gitu. Nah, ini kita bisa menu utama lagi, kemudian daftar pustaka lagi. Oke, baik. Dan teman-teman, dan menariknya kita akan memulai belajarnya menggunakan template yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu template ke 160. Ini teman-teman, ini adalah template 160 dari PowerPoint ya, yang kita nanti akan buat dalam bentuk e-modulnya. Ini kan di PowerPoint kita sudah buat ya kemarin, bagi teman-teman yang belum mengaksesnya.
Ini adalah template tema mata pelajaran yang kita sudah buat tutorialnya kemarin seperti ini. Ya, jadi template PowerPoint ini kita bisa convert atau bisa kita juga adaptasi buat ide-ide di e-modul. Ya, ini contohnya sama ya. Ini bisa buat seperti ini. Oke. Jadi kita ada banyak alternatif teman-teman untuk membuat sebuah materi ajar atau presentasi yang menarik, baik menggunakan PowerPoint ataupun nanti disajikan dalam bentuk e-modul. Oke, baik. Bagaimana cara membuatnya? Kita simak tutorial berikut ini. Baik, yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah template atau desain modul yang akan kita buat. Dalam kasus tutorial ini saya akan memulainya dari template yang saya sudah siapkan, yaitu template ke 160. Bagi teman-teman yang menginginkan template-template presentasi seperti ini, silahkan teman-teman akses di video atau channel saya Eko Risdianto. Di sini banyak template-template yang bisa teman-teman gunakan sebagai bahan untuk membuat desain e-modulnya ya. Jadi teman-teman bisa akses di sini. Baik, atau teman-teman bisa juga gunakan template yang lain atau dengan desain sendiri ya. Asumsinya teman-teman sudah memiliki ide untuk bagaimana desain e-modul yang akan kita buat. Baik, kita mulai. Di sini asumsinya saya sudah menggunakan template 160 dan karena nanti akan saya buatkan dalam bentuk e-modul yang berbentuk portrait atau tegak. Jadi saya akan beberapa desain yang di sini saya ubah menjadi desain yang agak lebih portrait ya. Jadi misalnya nanti saya akan geser seperti ini misalnya. Saya geser seperti ini ya. Jadi asumsinya kita akan mengambil bagian tengahnya ya, bagian tengahnya seperti ini. Kemudian untuk menunya juga nanti saya akan coba dekatkan. Ininya juga saya akan perkecil. Dan jika sudah sesuai, nanti bentuknya akan kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi ini saya sudah bentuk center ya. Kemudian bagian menunya nanti bisa kita buat dia misalnya ini seperti ini ya, menu sebelum dan sesudahnya. Ini contohnya seperti ini ya. Kita coba dekatkan. Ini kita bisa naikkan seperti ini. Kemudian nextnya kita buatkan seperti ini ya. Untuk tombol-tombolnya teman-teman bisa menyesuaikan ya dengan desain yang teman-teman miliki. Nah, asumsinya saya sudah buat seperti ini ya. Sudah buat seperti ini karena kita nanti akan mengambil bagian yang tegaknya. Kemudian di materi nanti saya buat mana contohnya di sini. Nah, nanti untuk materi asumsinya saya buatnya seperti ini. Nah, jadi saya akan hapus ininya, saya hanya akan mengambilnya untuk kita ambil seperti ini, kita dekatkan seperti ini, kemudian seperti ini, dan ini desainnya seperti tadi kita dekatkan, misalnya seperti ini. Oke ya. Dan kemudian untuk menunya teman-teman menu utamanya bisa teman-teman juga bisa gunakan yang ini ya. Di sini mungkin kita buat seperti ini menu utamanya. Kemudian letakkan ininya di sini. Oke, ini asumsinya bahwa teman-teman sudah menyiapkan desain isi dari e-modulnya. Kalau di sini saya contohkan menggunakan PowerPoint. Silahkan teman-teman idenya boleh silahkan gunakan yang lain.
Baik, setelah selesai, asumsinya saya akan menggunakan yang ini. Saya memerlukan sebuah berikutnya saya akan memerlukan sebuah aplikasi yang untuk men-screenshot ya. Di sini saya akan men-screenshot menggunakan aplikasi yang dinamakan Likeshot. Ya, jadi kalau saya tekan print screen pada keyboard, saya bisa menangkap layar seperti ini. Oke, misalnya saya gunakan seperti ini. Nah, kemudian saya copy misalnya. Sini saya copy. Kemudian teman-teman siapkan ini file baru di Word ya. Teman-teman bisa gunakan ukuran kertasnya bisa Quarto atau A4, silahkan teman-teman gunakan yang mana. Misalnya ini kalau kita gunakan A4, kita Ctrl V saja, kita sudah dapat desainnya ini seperti ini. Kemudian di bagian kanan ini kita pilih yang wrapping ya, di sini in front of text ya. Nah, jadi kita bisa bebas meletakkan menyesuaikan dengan ukuran kertasnya. Oke, seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan aplikasi ini, teman-teman bisa akses video saya tentang bagaimana mendapatkan aplikasi ini ya. Teman-teman buka aja channel Eko Risdianto, kemudian di bagian pencarian ketikkan saja Likeshot ya, Likeshot. Kemudian enter. Nanti teman-teman akan mendapatkan ini tutorialnya bagaimana cara mendapatkan aplikasinya. Atau teman-teman jika sudah di laptopnya memiliki aplikasi yang sejenis, teman-teman bisa gunakan. Baik teman-teman, dengan cara seperti ini ya, kemudian kita bisa enter. Ini kita letakkan di atasnya dulu. Kita enter, kemudian kita akan dapatkan halaman berikutnya. Oke. Lakukan cara yang sama dengan cara sebelumnya tadi ya, di PowerPoint tadi. Untuk halaman berikutnya, jadi kalau tadi ini halaman awalnya, ini halaman berikutnya, teman-teman bisa tekan print. Kalau saya pakai gunakan Likeshot ya, kita capture lagi seperti ini misalnya, kemudian copy lagi, letakkan di halaman berikutnya, klik lagi di sini gambarnya, kemudian in front of text kita bisa pasang seperti ini. Oke, kita bisa perbesar seperti ini, naik ke atas, dipaskan ya sesuai dengan ukuran kertasnya seperti ini. Baik, lakukan cara yang sama ya, cara yang sama dengan cara yang saya lakukan ini, sehingga teman-teman nanti mendapatkan objek yang lengkap ya. Di sini misalnya saya sudah buatkan untuk bentuk-bentuknya ini sampai 5 halaman. Jadi kalau sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, nanti modulnya mau berapa halaman ya bisa gunakan seperti itu. Oke, baik. Nah, asumsinya saya teman-teman sudah menyiapkan semua draft modulnya tadi dari mungkin yang saya contohkan di PowerPoint ke dalam Word seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah mengconvert yang ada di Word ini menjadi PDF ya, menjadi PDF. Caranya bagaimana? Teman-teman klik file, kemudian save as, kemudian teman-teman klik di sini di folder yang teman-teman inginkan. Misalnya ini tadi draft dalam bentuk Word-nya, sekarang kita buat dalam bentuk PDF-nya. Klik di sini, kemudian pilih yang PDF ya. Jadi kita nanti akan mendapatkan 2 buah file ya, satu Word, satu PDF. Nah, PDF inilah yang nanti akan kita buat menjadi e-modulnya. Jadi pastikan teman-teman sebelum di-convert ke dalam bentuk PDF, desain dari e-modul kita sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi mungkin di sini sudah ada teksnya ya, kemudian materinya sudah sesuai, kemudian jika teman-teman nanti mau memasukkan video, sudah dikasih space ya untuk meletakkan videonya dan lain sebagainya. Kemudian menu-menu yang ada di sini juga sudah disiapkan. Jadi untuk navigasinya juga teman-teman sudah buat ya, asumsinya seperti itu. Karena akan lebih mudah kita membuat desain navigasinya dan
tempat-tempat yang akan kita masukkan materi gambar, video dan lain sebagainya di awal di Word ini. Oke. Baik, asumsinya ini sudah siap. Kita ulangi, kita save as. Kita letakkan di folder yang kita inginkan, kemudian klik PDF. Kemudian karena saya sudah buat ya, di sini saya akan timpah saja. Saya save. Saya yes aja. Ya, saya yes misalnya, atau karena saya sudah simpan saya cancel aja. Jadi pastikan teman-teman ini disimpan dengan format PDF ya. Oke, baik. Jika sudah, sekarang kita saatnya untuk beralih ke aplikasi Flip PDF-nya. Oke. Jadi kita tadi sudah siapin dari PowerPoint, kemudian kita sudah bikin desainnya di Word yang baik ya, sudah ditentukan navigasi-navigasinya yang menarik ya, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Baik, sekarang kita akan masuk ke berikutnya adalah menggunakan aplikasinya ya. Aplikasi ini sini saya tutup dulu. Oke. Nah, aplikasinya teman-teman boleh menggunakan dua aplikasi yang saya sarankan ini. Yang pertama adalah Flip PDF Professional. Di Flip PDF Professional, teman-teman bisa mendapatkan aplikasi ini ya, dan tutorialnya di tutorial saya di sini. Misalnya ini ketikkan aja di channel Eko Risdianto, kemudian klik Flip PDF Professional, di Pro gitu ya. Oke. Nah, nanti semua tutorial yang berkaitan dengan hubungannya dengan e-modul nanti akan keluar ya. Jadi teman-teman nanti bisa dapatkan aplikasinya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel ini karena teman-teman akan mendapatkan tutorial-tutorial menarik dan aplikasi-aplikasi menarik lainnya yang bisa teman-teman gunakan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran, untuk kuliah dan lain sebagainya. Oke ya, jadi sini teman-teman bisa pertama itu, kemudian selain Flip PDF Profesional, teman-teman bisa dapatkan juga atau rekomendasinya adalah Flip PDF Corporate ya. Dua buah aplikasi ini mirip sekali, namun ada beberapa kelemahan dan kelebihannya. Yang kelemahan dan kelebihannya juga saya sudah berikan informasinya di ini ya, di sini tentang memilih Flip PDF Profesional atau Flip PDF Corporate ya. Baik. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan mencontohkan menggunakan Flip PDF Corporate ya. Jadi walaupun saya contohkan menggunakan Flip PDF Corporate, teman-teman nanti bisa juga menggunakan apa yang saya ajarkan ini menggunakan aplikasi Flip PDF Profesional. Oke, kita buka aplikasinya. Oke, kemudian pilih New Project ya. Kemudian pilih HTML5, pilih OK. Kemudian cari draft modul yang PDF tadi yang kita sudah convert ya. Silahkan browse, cari ya di sini, misalnya saya letakkan di sini, kemudian saya pilih open. Jika teman-teman ingin mengkonvert semuanya halaman-halamannya, maka di sini akan terlihat setelah teman buka nanti akan berapa halaman yang teman-teman PDF yang teman-teman miliki. Misalnya di sini cuma 5 ya, di sini akan muncul 5. Kemudian teman-teman di bagian ini jika mau memilih range halamannya juga bisa dipilih, misalnya ini 1 sampai 5, misalnya jumlah halamannya ada 20, teman-teman hanya mau mengkonvert 1 sampai 5 aja juga bisa. Jadi asumsinya di sini kita pilih yang semuanya, kemudian pilih import now. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Nah, baik. Nanti pun hasilnya di Flip PDF ataupun Flip PDF Corporate ataupun yang profesional akan muncul yang sama seperti ini. Baik, nah sekarang kita akan coba mengedit sedikit ya. Kita akan coba rubah logo ya. Di sini kan ada logo Flip Builder ya. Di sini kita bisa ganti dengan logo kita sendiri. Kita bisa di bagian search di sini kita bisa pilih ketikan logo, kemudian kita pilih enter.
Nah, pada bagian logo image, teman-teman bisa ganti di sini dengan logo yang teman-teman miliki. Misalnya teman-teman bisa cari ya di sini. Saya akan memilih yang sekedar untuk contoh ya di sini. Saya pilih yang logo 1000 1tutorial.com. Kemudian untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa klik apply change. Jadi apa yang kita sudah rubah nanti bisa muncul. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi logo flip PDF-nya tadi, buildernya tadi sudah terganti dengan logo ini. Baik, langkah selanjutnya kita akan coba membuat apa namanya, daftar isi ya, daftar isi. Di sini saya akan buat daftar isi. Pilih di bagian tab table of content. Ya, ini kan desainnya tadi ya. Kita pilih table of content, kemudian pilih tanda plus di sini add. Oke, jadi kemudian kita pilih home ya. Kita kasih tulis home untuk halaman awal. Jadi page-nya adalah 1. Kemudian kita tambahkan di sini halaman menu utama. Kita kasih page-nya adalah 2. Kemudian tambah lagi karena tadi halaman 3 adalah petunjuk, kita kasih di sini adalah petunjuk. Kasih halaman 3 ya, kita kasih ini halaman 3. Kemudian add lagi halaman 4 tadi materi ya, untuk contoh kita pilih materi, kita klik di sini, kita ganti halamannya adalah 4. Kemudian di sini kita kasih daftar pustaka halaman 5. Oke. Jadi teman-teman, kita klik apply change. Nah, teman-teman, nanti di bagian bawah teman-teman akan melihat daftar isi di sini, table of content-nya sudah terisi. Jadi kita bisa nanti menuju ke menu utama seperti ini ya, materi. Oke ya, daftar pustaka, materi ya. Oke, ini ada yang salah nih kayaknya, seperti ini di materi tadi halamannya masih 1, padahal di sini harusnya 4 ya. Kita klik, kita cek lagi petunjuk tadi di halaman 3, menu utama di halaman 2 nih ya. Teman-teman belum terganti tadi. Oke, kita cek kembali. Oke, sudah benar. Kemudian kita klik apply change. Oke, kita bisa cek di daftar isi lagi. Kita klik materi, sudah masuk ke materi. Kemudian menu utama seperti ini, ke home juga udah kembali ke halaman awal. Baik, kita juga bisa melihat versi handphonenya. Kita bisa klik bagian device di sini. Kita pilih di sini adalah Android phone ya. Kita klik di sini Android phone. Nah, nanti bentuk di handphonenya akan munculnya seperti ini teman-teman, sama ya. Ini ada logonya tadi yang kita sudah rubah. Ini modulnya. Kemudian di sini ada table of content. Nah, untuk bisa membuat lebih interaktif, kita bisa bikin navigasinya di sini ya. Di sini kan di menu utamanya tadi kan ada navigasi. Nah, kita bisa buat navigasinya juga. Jadi nggak usah perlu klik pada bagian sini, kita bisa nanti penggunanya bisa di tap aja layarnya petunjuk, nanti dia akan masuk ke petunjuk. Nah, bagaimana caranya, teman-teman? Kita kembalikan ini desainnya dulu, kemudian pilih edit page ya, pilih edit page. Kemudian teman-teman pilih di sini, misalnya ini halaman awal kan, kita agar masuk ke halaman berikutnya kita bikin sebuah tombol ya. Misalnya di sini kita bikin tombol, kita pilih yang warna orange, kemudian kita drag di sini. Kemudian di bagian sebelah kanan ada caption, kita ganti misalnya menu utama misalnya. Kemudian tulisannya kita bisa ukur, sesuaikan, misalnya saya butuh 12, enter, ukurannya 12 seperti ini. Jadi nanti maksudnya apa? Jadi ketika tombol ini diklik, nanti kita akan diarahkan ke halaman kedua, ini. Oke. Agar dia berfungsi, teman-teman klik tombolnya, kemudian klik action, add action, kemudian pilih go to page, kemudian pilih ke halaman berapa dia, ke halaman 2 karena menu utamanya ada di halaman 2, kemudian pilih OK. Jadi kalau teman-teman sudah buat, kalau kita save and exit ini,
kita pilih misalnya mau tampilannya handphone tadi ya, kita bisa kembalikan. Nah, ini kan menunya tadi kan, tampil menu. Kalau kita nanti penggunanya itu mengklik atau mentap layarnya di bagian menu utama, nanti dia akan klik di sini, dia akan masuk ke menu utama seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat halaman kedua yang berisi navigasi menu-menu ini menjadi menu-menu yang bisa diklik ya. Kalau di ini kan tidak bisa diklik nih, kalau tampilannya nggak bisa diklik. Jadi agar dia bisa diklik bagaimana? Teman-teman pilih menu edit page lagi kembali, kemudian pilih di save ya, pada bagian save ini ada di samping button, pilih save, kemudian pilih sorry, kita klik dulu halaman kedua, pilih save, kemudian pilih yang kotak ini, kemudian klik aja area yang di sini, area tombolnya seperti ini. Nah, ini kan bentuknya agak menutupi seperti ini ya. Jadi teman-teman pilih pada bagian save setting, pilih di sini adalah none ya, tidak ada. Jadi dia transparan. Kemudian bordernya, karena ini masih ada kotak-kotaknya ini, jadi tidak tampilnya kurang menarik. Kita pilih bordernya, kita kasih 0. Kemudian pilih enter. Oke. Nah, jadi ini ada kotak tapi tidak nampak ya. Jadi tersamarkan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah klik pada areanya seperti ini, kemudian klik add action, go to page. Nah, petunjuk di halaman berapa? Kita pilih di sini adalah halaman 3. Kemudian pilih oke. Nah, kemudian lakukan yang sama dengan cara yang kita berikan tadi untuk semua tombol-tombol yang ada di sini ya, tombol-tombol yang ada di sini. Oke. Baik. Nah, sekarang asumsinya teman-teman sudah buat tombol semuanya di sini. Nah, sekarang kita tinggal ini, tombol ini bisa kita copy untuk diterapkan di tombol-tombol yang lainnya. Caranya adalah misalnya ini tombol yang petunjukan kita sudah isi, kita klik copy, kemudian klik di sini, kita mau berikan menu utama ini sebagai tombol untuk kembali ke awal halaman 2 ya. Kita paste, copy paste tadi. Nah, ini ada tombol yang kotak yang sudah kita kasih linknya tadi, kita letakkan di atas menu utama. Nah, yang harus kita rubah adalah add action. Kembali ke menu utamanya itu di halaman berapa? Kita ini kan halaman 2, berarti kita harus ganti dengan halaman 2. Oke, kemudian pilih oke. Nah, ini copy saja di sini, letakkan di semua menu utamanya. Nah, kita tinggal geser sedikit, sesuaikan. Kemudian ini kita copy paste lagi. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi kita menu utamanya sudah ternavigasi semua ya, udah dikasih linknya. Kemudian kita bisa terapkan di sebelum dan selanjutnya ini. Caranya klik lagi, karena tadi udah di copy ya, tinggal copy paste aja, letakkan di sini ya. Kemudian pilih add action. Karena ini di halaman 3, berarti halaman sebelumnya adalah 2 ya. Benar ya, kita klik OK, kemudian paste lagi yang ini. Nah, ini halaman berapa kalau selanjutnya? Berarti kalau ini 3, berarti halaman selanjutnya adalah 4. Jadi kita tinggal atur page-nya, add action-nya di sini halaman 4. Kemudian pilih OK. Lakukan seterusnya sampai semua di e-modul teman-teman semua ya, dengan langkah yang saya sudah buat seperti tadi. Nah, kita akan lihat hasilnya. Save and exit ya. Kemudian kita lihat ini tampilannya. Kita klik tombol di sini bisa, klik petunjuk juga bisa, kembali ke menu utama juga sudah bisa. Kita ulangi, coba ke sebelum dan sesudahnya. Kalau selanjutnya berarti ke halaman berikutnya. Nah, ini sudah bisa ke menu utama lagi. Nah, ini sudah bisa ternavigasinya. Jadi bagi yang belum ternavigasi, langkahnya tadi kurang lebih sama seperti itu. Nah, sekarang kita akan tambahkan sebuah fitur ya, misalnya menambahkan video ya, menambahkan video YouTube atau video di sini ya, teman-teman. Kalau sumber videonya dari YouTube, teman-teman pilih yang ini. Kalau sumbernya dari internal
komputer, pilih yang movie saja ya. Saya contohkan yang YouTube. Di sini saya drag seperti ini. Oke, nah kemudian di bagian kanan video ID-nya kita ganti ya dengan ID channel yang kita inginkan. Misalnya saya mau menambahkan video dari channel saya ini. Saya klik di sini, saya copy aja ID-nya ini. Saya copy, kemudian saya letakkan di sini. Oke, nah ini belum tampil ya karena belum kita save and exit. Jadi kalau kita save and exit nanti sudah muncul seperti ini. Kita lihat di materi ya. Oke, kita stop dulu. Ini kita klik di materi tadi. Nah, ini harusnya ada videonya di sini. Nah, ini sudah muncul videonya. Ini jenis video yang langsung dimasukkan. Nah, sekarang kita memilih tombol yang jika diklik baru muncul videonya. Nah, bagaimana? Kita kembali ke edit page, ke halaman tadi yang ada videonya ini. Kita pilih tombol ya, klik tombol atau button di sini, pilih link ini, kemudian klik di sini, kemudian tarik seperti ini, kemudian pilih di sini misalnya klik video yang lain. Jadi nanti teman-teman mau isinya video tombol-tombol lainnya ya nggak apa-apa ya. Silahkan teman buat dengan cara yang sama. Kemudian pilih ini. Saya pilih yang font 12. Untuk membuat trigger ketika tombol ini diklik lalu muncul video, teman-teman klik tombolnya, kemudian pilih add action. Kemudian pilih yang bagian select action ini, pilih yang open YouTube ya, klik di sini. Oke, ini ID-nya saya anggap yang sama dengan video di atas ya. Saya copy paste di sini. Untuk video captionnya boleh ditambahkan di sini. Kemudian untuk apa namanya lebar tingginya teman-teman bisa sesuaikan di sini. Ini pixelnya. Silahkan. Kemudian jika sudah pilih OK. Jadi kalau kita save and exit kita akan lihat hasilnya seperti apa. Saya pilih aja dari sini misalnya dari daftar isi materi. Nah, ini ada video, ini ada tombolnya. Jadi kalau kita klik di sini dia nanti pop up videonya ya. Jadi teman-teman ini pop up muncul di atasnya. Kemudian ini bisa kita close lagi. Ini bisa diputar ya. Ini udah otomatis jalan. Kita bisa close. Oke, baik, langkah selanjutnya adalah kita akan mempublish dalam bentuk kita akan buat aplikasinya. Jadi sebelum dibuat aplikasinya dalam bentuk APK yang bisa nanti diinstal di Android, kita akan publish terlebih dahulu. Sebelumnya saya pilih di sini, saya pilih yang none aja dulu. Kemudian saya pilih untuk publishnya, kita klik menu publish. Saya menggunakan Flip PDF Corporate ya Edition ya teman-teman di sini. Kemudian saya pilih HTML ya. Pastikan teman-teman nanti pilih yang HTML. Karena di awal tadi saya pilih yang HTML5, ini nanti settingnya default saja ya, biarkan ini default. Kemudian teman-teman letakkan output foldernya di mana ya, output foldernya di mana yang akan dibuat ya, akan dibuat seperti ini. Baik, sebelum kita publish, teman-teman pastikan sudah menyiapkan path output foldernya ya. Di sini saya sudah buat misalnya di menu download modul Android kemudian publish. Jadi kalau saya buat ini adalah download modul Android publish ya. Teman-teman bisa gunakan nama yang lain, tapi intinya ini adalah lokasi untuk kita mempublish dari aplikasi dari modulnya. Oke. Kemudian file name-nya kita buat di sini namanya index ya. Kita pilih namanya index di sini. Kemudian HTML title-nya boleh teman-teman buat dengan nama yang teman-teman inginkan. Baik, jika sudah kita klik ini biarkan defaultnya saja seperti ini. Kemudian pilih convert. Oke, setelah di convert teman-teman lihat yang tadinya kosong nanti di sini tadinya kan kosong nih. Ini sudah terisi. Ini adalah hasil dari publish modulnya.
Oke, nah inilah yang nanti kita akan rubah menjadi APK atau aplikasi Android-nya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan beralih ke sebuah aplikasi ya, beralih ke sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengubah format publish HTML yang kita sudah buat dalam L-module menjadi sebuah aplikasi Android. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang dinamakan Website to APK ya, Website to APK. Ini adalah aplikasinya ya. Untuk link downloadnya bisa teman-teman akses di bawah deskripsi video ini bagi teman-teman yang menginginkan aplikasi ini. Nah, jadi ini adalah bentuknya. Kemudian yang harus kita cermati adalah hal-hal seperti atau sebagai berikut ya. Karena aplikasi tadi hasil publish dari e-module kita itu berada di komputer kita, berarti kita nanti pilih pada bagian website type to convert itu dipilih yang local HTML website. Oke, karena kita mau mengconvert APK-nya itu dari aplikasi yang ada di lokal. Kalau teman-teman nanti memiliki alamat website yang ingin dirubah menjadi APK, teman-teman pilih yang web URL ini. Oke, saya pilih yang ini. Kemudian kita bisa berikan namanya ya, bisa berikan namanya di sini. Misalnya e-module Android versi 2 misalnya. Nah, di sini untuk packaging name-nya, package name-nya boleh teman-teman misalnya di sini isi ecom, kemudian ini nama ya, kemudian ini APK ya, atau di sini misalnya dengan aplikasi misalnya boleh. Jadi di sini silahkan pastikan tidak mengandung angka ya di sini teman-teman. Oke, kemudian kita bisa kasih versinya berapa, kemudian version code-nya berapa ya, version name-nya itu misalnya nomor 3, nomor 2 dan seterusnya. Ini silahkan teman-teman atur sendiri. Kemudian application orientation-nya atau orientasi aplikasinya ini mau portrait atau landscape atau otomatis. Jadi kalau di handphone itu, kalau di landscape kan dia berubah jadi landscape, kalau di portrait ya. Jadi saya sarankan pilih yang auto rotate aja ya. Di sini kemudian output direktorinya mau di mana? Di sini mau di misalnya di desktop atau mau di folder apa, teman-teman silahkan atur. Kalau mau rubah klik change di sini. Oke. Nah, kemudian dialog teks ini boleh pilih, kemudian boleh share dikit, misalnya share modul ini gitu ya. Anda mau keluar ya, apakah oke, ini boleh diganti seperti ini. Untuk cache modenya biarkan defaultnya aja. Kemudian untuk custom error ini biarkan defaultnya aja. Kemudian splash screen, ini splash screen itu yang ini ya teman-teman. Jadi kalau waktu aplikasi baru dibuka itu akan muncul splash screen-nya. Kalau defaultnya nanti kan seperti ini ya. Kita pilih yang custom aja. Jadi teman-teman siapkan saja sebuah gambar atau image yang teman-teman inginkan. Jadi kalau kita pilih di sini nanti dia berubah. Jadi splash screen-nya seperti ini. Ini saya buat aja biar agak sama dengan isinya. Saya yang ini. Nah, munculnya seperti ini. Jadi splash screen itu setelah beberapa detik dia akan muncul, kemudian hilang, masuk ke aplikasi yang e-module kita nanti. Kemudian karena kita pilih lokal HTML website, berarti kita pilih folder di mana kita mempublish tadi ya. Karena kita tadi publish di download, kemudian folder e-module Android, kemudian klik di folder publish ini ya. Ini publish ini adalah file-filenya ya, maka kita pilih folder publish ya. Nah, kemudian pilih OK. Oke, kemudian di sebelah kanan ini pengaturannya biarkan defaultnya saja. Untuk progress well-nya ini bisa teman-teman pilih misalnya seperti ini, mau seperti ini, bebas ya. Kalau teman-teman mau punya progress bar sendiri ya silahkan teman-teman upload di sini from file ya, seperti ini.
Kemudian location-nya center ya, di tengah-tengah, loadingnya di tengah-tengah. Baik, jika sudah teman-teman, pastikan nanti outputnya adalah, karena saya pilih di sini desktop, berarti nanti ketika di generate APK-nya nanti akan muncul di sini ya dengan nama ini ya. Oke. Jika sudah teman-teman pastikan sudah oke. Oh ya, ini ada change icon ya. Jadi teman-teman bisa rubah icon dari aplikasinya yang nanti akan terinstall di sini ya. Kita pilih. Nah, ini aplikasi icon-icon ini yang nanti akan terinstall di sini. Oke. Nah, kalau teman-teman mau ganti ya change icon di sini, sesuaikan dengan logo teman-teman. Mau aplikasinya ini mau logo siapa? Logo teman-teman atau logo yang lain. Oke, baik. Nah, sekarang kita generate APK ya. Ini asumsinya ini baru satu APK-nya. Nanti setelah saya generate nanti akan muncul satu APK lagi namanya ini. Oke, klik generate APK, pilih OK. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, teman-teman sudah melihat di sini muncul namanya aplikasi baru ya. Kita finish aja. Kalau muncul seperti ini, klik cancel aja. Kemudian kita minimize aja. Nah, ini aplikasinya sudah. Jadi modul Android versi 2 ya, 1.2.0. Ini karena tadi kita menamakannya seperti itu. Modul Android V2 ya. Nah, ini adalah namanya seperti ini. Oke teman-teman, sampai sini kita sudah berhasil membuat sebuah APK yang nanti bisa dikirim ke siswa ataupun ke mana yang mau mengakses aplikasi ini ke perangkat gadget mereka berbasis Android. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba mensimulasikan menginstal APK ini ke dalam sebuah emulator Android ya. Emulator Android ini seperti ini. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita bisa mensimulasikan aplikasi-aplikasi Android ke laptop kita ya. Jadi teman-teman juga bisa seolah-olah teman-teman memiliki handphone di dalam komputernya. Karena ini semuanya sama ya, teman-teman bisa install aplikasinya, mau TikTok atau yang mau Facebook, ya mau Twitter dan lain sebagainya di emulator ini. Baik, sebelum saya mencoba menginstal aplikasi ini, saya akan memberikan informasi bagaimana cara menginstal aplikasi emulatornya. Jadi poin pertama kita tadi belajarnya adalah satu, membuat draft e-modulnya. Kemudian yang kedua kita sudah belajar bagaimana men-setting e-modulnya, navigasinya, table of content, mengubah logo, dan sampai mempublishnya. Setelah mempublishnya, kita sudah belajar bagaimana cara untuk membuat APK-nya menggunakan website to APK aplikasi ini. Nah, setelah ini jadi, sebenarnya teman-teman udah oke nih. Tapi untuk memastikan bahwa ini berjalan atau tidak aplikasi yang sudah kita buat, kita butuh emulator sebelum kita nanti install di handphone yang sebenarnya. Untuk emulator ini, teman-teman bisa dapatkan secara gratis, namanya adalah MemoPlay. Teman-teman bisa buka browser, kemudian klik google.com, kemudian ketikkan aja MemoPlay, enter. Nah, teman-teman nanti dapatkan website ini, Memo the best Android emulator for PC ya. Kita klik di sini. Nah, untuk mendapatkannya teman-teman bisa klik di sini. Download ya versi yang terbaru, versi 7.5.5. Nah, teman-teman yang mau mendapatkan aplikasi offline-nya juga bisa download di bagian sini. Nah, sekarang untuk caranya teman-teman bisa juga lihat videonya yang sudah disediakan oleh MemoPlay ya. Nah, jika teman-teman download ya, klik aja download. Tunggu beberapa saat, nanti ada proses downloadnya. Nah, ini bukan aplikasinya, tapi untuk trigger mendownload aplikasinya. Jadi caranya teman-teman open file aja. Setelah di-download tadi, open file, kemudian pilih yes. Nah, ini ikuti langkahnya ya, ikuti langkahnya. Misalnya ini next ya, next seperti ini. Nah,
Nanti teman-teman pilih next, dan seterusnya. Pada bagian nanti ketika ini kan nanti waktu kita install ini ada ditawarkan suruh install si aplikasi lain ya, contohnya di sini. Nah ini teman-teman skip all aja. Ini kan dia menawarkan apa aja, nggak usah diterima ya. Nanti kalau teman-teman udah punya antivirus ya nggak usah diisi. Jadi ini hanya tawaran saja. Teman-teman skip all aja. Nah terus kemudian next saja. Ikutin progresnya karena dia ini tadi harus mendownload aplikasinya dulu ya. Karena ini tadi link yang ada di sini adalah untuk men-trigger aplikasi yang akan di-download. Teman-teman ikuti saja. Setelah berhasil ya, teman-teman berhasil, selayaknya nanti teman-teman memiliki sebuah HP baru ya, HP baru. Jadi teman-teman harus untuk mendapatkan Play Store-nya, teman-teman harus memasukkan akunnya ya, akunnya nanti ada verifikasi dan lain sebagainya. Silahkan nanti teman-teman tinggal klik di sini mau pakai akun yang mana, akun yang sama dengan akun yang di handphone teman-teman boleh ya. Oke, nah baik, asumsinya teman-teman sudah menginstal emulatornya. Ini tombol kembali, ini tombol home ya, ini tombol aplikasi-aplikasi yang dibuka. Sama seperti yang ada di handphone. Nah, kalau bentuknya nanti teman-teman bentuknya nanti ada yang memanjang ke kanan, itu karena tampilannya portrait ya. Nah, teman-teman klik aja setting tadi. Klik pada bagian ini setting. Ini teman-teman mau displaynya mau bentuk handphone, mau tablet, widescreen atau customize, ini teman-teman silahkan pilih. Nah, di sini saya contohnya pilih yang phone ya. Defaultnya tadi itu kalau teman-teman install ini bentuknya tablet ya. Jadi agak memanjang ke kanan. Oke. Baik, sekarang kita asumsinya sudah menginstal aplikasi ini. Sekarang kita tinggal ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Uninstall. Oke. Asumsinya masih kosong ya. Ini pun nanti teman-teman belum ada YouTube ya. Teman-teman kalau mau YouTube di sini, teman-teman tinggal install aja di sini. Oke. Sekarang cara menginstal aplikasi yang sudah kita publish tadi gimana? Pilih pada bagian sebelah kanan, ini ada APK, klik APK di sini. Pilih, tadi kita letakkan di desktop kan, ini kan, berarti kita pilih desktop, kemudian pilih filenya. Nah, tadi ini kita pilih yang modul Android, berarti kita pilih yang di sini, kemudian pilih open. Baik, tunggu berapa saat. Nah, ini sudah mulai install. Nah, ini sudah terinstall. Nah, kita mau buka. Kalau mau buka, teman-teman tinggal buka ya. Kita klik. Ini adalah asumsinya kalau sudah terinstall hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat setelah diinstal di handphone kita nanti akan tampil seperti ini. Ini menunya apakah jalan? Kita klik menu, jalan ya. Kemudian kita kecilkan dulu sedikit. Petunjuk ya, kemudian sebelum jalan juga, misalnya nih materi ya, ini nanti ada videonya di sini. Nah, kalau emang teman-teman memasukkan video dari channel YouTube ya, kalau teman-teman nanti memasukkan video dari komputer sendiri ya, teman-teman harus pilih yang movie ya, yang tadi kita ajarkan. Nah, ini kalau yang pop up seperti ini, nah kita bisa close. Tinggal nanti teman-teman padukan dengan kuis ya, kuis di Flip PDF ini yang teman-teman bisa juga belajar. Kemarin kita sudah ajarkan bagaimana cara membuat kuis interaktif di Flip PDF ya. Ini teman-teman bisa akses di sini. Oke, ini sudah jalan. Nah, tinggal kalau sudah berjalan, jadi teman-teman sudah nanti bagikan aplikasi yang ada di desktop tadi ke mau diinstal di handphone yang sebenarnya boleh. Oke. Nah, demikian teman-teman tutorialnya dari mulai awal sampai teman-teman bisa mempublish dan memproduksi dalam bentuk aplikasi APK yang bisa
buka di Android ya, di handphone berbasis Android. Semoga bermanfaat tutorial ini. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan share ke teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe teman-teman akan mendapatkan notifikasi setiap kita update tutorial-tutorial baru menarik lainnya. Terima kasih, salam sukses buat semuanya.